Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Baiklah, perkenalkan nama saya Happy Zuhelma dengan NIM 1207200029. Di sini saya akan menyampaikan tentang ayat Al-Alaq, di mana mata kuliah Tafsir Tarbawi dengan dosen pengampu Bapak Bayu Mujrimin MPDI. Baiklah, kita masuk kepada Al-Alaq, yaitu di mana firman Allah yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajari manusia apa yang tidak dia ketahui. Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Nah, dari 5 ayat yang tadi saya bacakan, itu adalah 5 ayat atau wahyu pertama kali yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Di antara yang berpendapat demikian adalah Aisyah, Ibnu Abbas, Abu Musa al-Asy'ari, Atta bin Yasar, dan Mujahid. Adapun tafsir mengenai Iqra', yaitu merupakan fi'il amr dari kata perintah atau dari al-qira'ah. Menurut Al-Qurtubi, An-Nasafi, Al-Khazin, Al-Baidawi, As-Samarqandi, dan lain-lain, objek yang diperintahkan untuk dibaca adalah Al-Quran. Nah, selanjutnya Asy-Syaukani juga menafsirkannya, apa yang diturunkan kepadamu, apa yang diwahyukan kepadamu, dan apa yang diperintahkan kepadamu untuk dibaca. Nah, bacalah Al-Quran, atau apa yang diturunkan kepadamu yang diawali, dibuka, dan diiringi dengan menyebut nama Tuhanmu, atau huruf ba pada kata bismi. Ada yang memahaminya sebagai fungsi penyertaan atau mula basah, sehingga dengan demikian ayat tersebut berarti bacalah disertai dengan nama Tuhanmu. Sementara ulama memahami kalimat bismi rabbika bukan berarti dalam pengertian harfiahnya. Sudah menjadi kebiasaan masyarakat Arab sejak masa jahiliyah mengaitkan suatu pekerjaan dengan nama sesuatu yang mereka agungkan. Selanjutnya, tidak disebutkan maf'ul bih atau objek pada kata khalaqa, memberikan makna mutlak sehingga mencakup segala makhluk. Nah, ayat ini juga mengingatkan manusia terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, yakni nikmat penciptaan. Khalaqa juga merujuk kepada semua keturunan Adam. Al-alaqah berarti ad-dam al-jamid, darah yang menggumpal, atau fase tersebut terjadi setelah nutfah. Kita bisa lihat dalam Quran Surah Al-Hajj dan Al-Mu'min. Nah, kata itu untuk kedua kalinya berguna sebagai takdid atau penegasan dari perintah sebelumnya. Kemuliaannya melebihi semua mulia. Dengan demikian, tidak ada satupun dari makhluk yang mulia setara dengan dia. Sifat bagi
pada ayat sebelumnya. Pengertian al-qalam menurut An-Nasafi dan Al-Biqai adalah kitabah atau tulisan. Penghususan tulisan dengan pena di antara berbagai pengajaran yang lain karena di dalam tulisan terdapat pengekalan ilmu dan kemaslahatan agama dan dunia. Abdurrahman As-Sa'idi mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengeluarkan manusia dari perut ibunya dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Allah menjadikan dia memiliki pendengaran, penglihatan, dan hati, serta memudahkan baginya sebab-sebab mendapatkan ilmu. Selanjutnya, hal pertama yang pentingnya membaca beserta objek yang dibaca dan panduan melakukannya. Objek yang diperintahkan untuk dibaca adalah Al-Quran dan wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan membaca Al-Quran dan wahyu yang dia turunkan, manusia akan dapat mengetahui iman dan kufur, yang hak dan yang batil, yang halal dan yang haram, juga mengetahui petunjuk hidup yang benar untuk kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, dan negara. Yang kedua, hakikat Ar-Rabb, Tuhan yang benar dan patut disembah oleh seluruh manusia adalah zat yang memiliki kekuasaan menciptakan, termasuk menciptakan manusia. Ketiga, asal-usul manusia dan derajatnya. Dalam ayat ini, manusia diingatkan asal-usulnya. Makhluk yang terlihat paling sempurna di muka bumi sesungguhnya berasal dari sesuatu yang rendah dan lemah, yakni alaq. Bahkan dalam Quran surah Al-Mursalat ayat 29 disebut sebagai mahin atau air yang hina. Inilah asal-usul semua manusia. Lantas, dasar apa mereka bisa berlaku sombong? Allah lah yang menjadikannya manusia yang mulia, yaitu dengan ilmu yang dia beri. Ketinggian ilmu seorang turut menjadi penentu bagi ketinggian kemuliaan seseorang. Nah, yang keempat, keutamaan ilmu tulisan. Beberapa mufassir berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan keutamaan ilmu tulisan sebab di dalamnya terdapat berbagai manfaat yang besar yang tidak tertampung kecuali olehnya. Tidak ada ilmu yang tercatat, hikmah yang diikat, informasi orang yang terdahulu terjaga, dan kitab-kitab Allah yang diturunkan kecuali dengan tulisan. Seandainya tidak ada tulisan, tidak akan tegak urusan agama dan dunia. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon kiranya dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.